Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan nikmat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita ini untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan jamaah, karena sadar bahwasanya kita ini butuh dengan pahala, butuh dengan ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahkan tertulis di masjid kita ini, Nabi SAW mengatakan siapa yang menginginkan kebaikan harus dengan ilmu. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, inai ero kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fakihkan, akan pahamkan dia dengan agamanya. Sehingga jamaah sekalian, kalau kita menginginkan diri kita ini baik, kalau kita menginginkan keluarga kita baik, sering-sering ajak dia bermajelis ilmu. Karena beda jamaah antara orang yang sering hadir di dalam pengajian majelis ilmu dengan orang yang jarang hadir dalam pengajian, beda sekali. Dari tutur bicaranya pun akan beda. Karena orang yang sering hadir dalam pengajian, hatinya terus menerus disiram dengan kalam Allah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang cuma hadir kadang-kadang, itu biasanya cuma penampilan saja, tetapi perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya kelihatan orang ini tidak punya ilmu. Sehingga kalau mau kebaikan, datangi majelis-majelis ilmu dimanapun itu berada. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita pelajari pada saat ini adalah beberapa ayat dari Al-Quran surah Al-Insyiqaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan Asy-Syafaq. Asy-Syafaq itu kata para ulama adalah al-humratul lati takunu ba'da ghurubish syamsi, cahaya yang berwarna kemerah-merahan tatkala matahari itu tenggelam.
Apa bahasa sininya? Kalau bahasa Indonesianya mungkin sunset sunset ya. Senja, cahaya-cahaya yang warna merah itu Allah bersumpah dengannya. Wal-laili wa ma wasaqa, dan demi malam yang apabila malam itu telah menutupi, mengumpulkan. Karena memang pada saat malam jamaah sekalian, kata para ulama, yajma'ul wuhusha wal hawam wa ma ashbaha dalik. Binatang-binatang liar atau yang semisalnya bahkan manusia itu akan berkumpul sesuai dengan jenisnya, ya, atau keluar sesuai dengan jenisnya. Jadi malam itu mengumpulkan semua hal. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan yang apabila bulan itu cahayanya tam wa kamal, menjadi sempurna, bersinar terang, atau kita sebut dengan layalil ibdal, malam purnama. 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan telah berlalu penjelasan guru-guru kita, sebagaimana pula disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara hikmah-hikmah adanya sumpah di dalam Al-Quran, kata beliau dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, adalah termasuk gaya bahasa yang bertujuan memberikan penekanan kepada pendengar. Jadi kita diperintah ini untuk betul-betul menyimak apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, berarti akan ada perintah atau akan ada berita yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sama dengan ayat ini. 3 ayat ini Allah sampaikan untuk membuat kita fokus, untuk membuat kita menyimak dengan baik apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian jawab daripada sumpah ini kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaqa, sungguh betul-betul kalian akan melewati tahap demi tahap, fase demi fase, tingkat demi tingkat, kalian akan melewati itu. Lalu muncul pertanyaan jamaah, fase apa yang akan dilewati oleh manusia? Tingkatan apa yang akan dilewati oleh kita ini? Kata para ulama, fayashmalu ahwalaz zamani wa ahwalal makani wa ahwalal abdani wa ahwalal qulubi. Ada 4 fase yang manusia pasti melewati 4 ini, tidak ada yang tidak. Yang pertama, ini yang pasti akan kita melewatinya jamaah sekalian adalah ahwaluz zamani, keadaan waktu. Waktu itu akan mengalir, berpindah-pindah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami edarkan, yang kami putar di antara manusia. Ayat ini jamaah turun berkaitan dengan kekalahannya kaum muslimin pada perang apa? Perang apa? Uhud. Kala pada saat itu Allah mengatakan ini, itulah hari-hari yang kami edarkan di antara kalian. Kalian kemarin waktu perang Badar menang, sekarang dibalik. Ini hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperedarkan waktu itu. Fayauma yakunu fihi sururi wal insyirah wa bisatun nafsi. Terkadang hari atau waktu itu menyenangkan sekali untuk kita, menggembirakan kita. Hari itu kadang begitu jemaah. Kadang hari ini Masya Allah kalau kita pedagang untungnya banyak. As-suluk baluk juku, setiap rumah yang kita lewati amal dengan kita 10 nasakbu. Tetreki selak busu. Atau kita nelayan, alhamdulillah hari ini cerah, dapat ikannya banyak. Tina tantangan renua. Atau hari ini kita mahasiswa, alhamdulillah di kampus tidak ada masalah, lancar kuliah saya. Ataukah kita yang sedang berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah hari ini saya setorkan 5 halaman. Hari ini
Yang seorang dia penuntut ilmu, pelajar bahasa Arab misalnya, alhamdulillah saya menyelesaikan kitab ini tanpa berasap kepala saya. Kadang begitu. Hari itu Masya Allah kayak seperti mendukung kita. Tetapi jangan lupa jamaah, Allah mengatakan itulah hari yang kami edarkan. Hari ini begitu, boleh jadi besok sebaliknya. Kadang pacilurang. Mai kiri tamparanga macalak juku, mekan juku. Natuk doki bulo misalnya, musibah. Mai kayak balik juku, nalapku Kyoto. Musibah, hari yang tidak menyenangkan untuk kita. Sehingga dengan ayat ini, kata para ulama, sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Dunia itu berputar. Nah karena tahu ya apa? Antu talla sakari tompo nalino akan matongi bomban di tamparanga. Kadang naiki, kadang juga naung. Kamatongi roda berputar, kadang irateki. Bahaji kita lasat tak jai duit tak ingka amuku, tidak menutup kemungkinan angaruk kising. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau hari ini kita sedih, jangan terlalu sedih. Karena boleh jadi besok Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan senyuman. Kita yang menderita karena dizalimi, kita yang menderita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, kita yang menderita karena ini dan itu, jangan bersedih karena boleh jadi besok sebaliknya. Kamatonya nakan atau tuan dari Allah pun naranu kita liwat ranui. Siap-siap kau angaru amuku. Seperti waktu malam, tambah mangi subuh tambah sasai. Begitu deh. Pertanda apa? Matahari akan segera terbit. Kamatong waktu alloa, tambah mari lohurut, tambah bamban. Sehingga puncaknya pas di tengah-tengah alloa, sanak di bambana. Setelah itu apa jemaah? Kalau ini tambah dulu, akhirnya lenyap. Itulah kehidupan. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan, fa yaumun alaina wa yaumun lana. Kadang hari itu betul-betul mendukung kita apa saja yang kita lakukan aktivitas di dalamnya. Tetapi sebaliknya kadang hari itu tidak berpihak sama sekali kepada kita. Wa yaumun nusar. Kadang hari itu membawa penderitaan dan kadang hari itu membawa kemudahan untuk kita. Sehingga kata para ulama, wa hadza syai'un ya'rifuhu kullu wahidin bi nafsihi tusbihul yawma farihan masruran. Siapa saja yang memahami konsep ini, bahwasanya dunia itu diputar, waktu itu diputar, penderitaan itu terputar, kebahagiaan itu berputar, maka setiap harinya itu akan menjadi kebahagiaan untuk dia. Karena dia sadar penderitaan yang saya hadapi ini tidak akan selamanya. Ada saatnya itu akan hilang. Kan gitu. Oleh karenanya tidak salah ketika Nabi SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Setiap urusannya, setiap kegiatannya, setiap waktunya itu kebaikan semuanya. In asobathu sarra syakara. Punna nagappai sendrikanaya kebahagiaan karannuang ajari hamba bersyukur mangiri karang Allah Subhanahu wa taala. Itu baik untuk seorang mukmin. Hari ini untungnya banyak, dia jadikan bagaimana caranya agar ini mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara. Dan siapa yang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, ujian seperti kemarin sekali jakinatun rumbo sekali Allah Subhanahu wa taala, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Seperti saya harusnya sudah di Malino sekarang, tidak jadi. Karena begitu. Tidak sesuai dengan rencana kita, begitulah. Itu memang Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan dan itu pasti baik. Kak detena kapan longsor tena kesibun tulan de bangia. Kan begitu.
Kata Nabi, apabila ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, orang yang muslim itu sabar, dia bersabar, karena dia tahu bahwasanya tidaklah ini terjadi, musibah ini terjadi kecuali pasti ada kebaikan di baliknya. Dan tadi sudah saya katakan bahwasanya dunia ini berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah, itu sudah menjadi sunnatullah. Iya. Sehingga orang muslim itu jamaah sekalian kalau memahami konsep ini semua keadaannya baik. Anggap pai karanuang baji kimangiri, anggap pai musibah baji tong imangiri ya. Karena dia tahu musibah yang menimpa saya ini, masya Allah, karena kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala itu penggugur dosa misalnya. Atau musibah yang menimpa saya ini irukana tes karena Allah Subhanahu Wa Taala. Anne musibah ya irukana panai tingkatanku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu orang mukmin berpikirnya. Jadi salah ketika ada musibah sedikit duduk nindatek lagi. Wah, ngapa tuh saya nginak kimamu karing? Akhirnya lompat dari jambatan kembar kah? Subhanallah jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa dari yang namanya nasab. Iya, capek. Duduk karena buaya dali. Iya. Wala wasabin atau garing ki. Apalagi nentama ki bulan November Desember ka pasti banyak penyakit. Itu sudah menjadi sebab. Tetapi Allah yang memberikan penyakit, bukan karena bulannya. Ya. Wala hammin atau khawatir. Lussa ki nyawanya jamaah. Wala huznin atau kesedihan apa saja. Ya. Kesedihan apa saja. Wala ada atau gangguan. Wala ghammin atau kesusahan, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menancap di kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosa-dosanya. Subhanallah jemaah, kebaikan semuanya untuk kaum muslimin. Apalagi dia memahami konsep ini dengan benar, semua musibah yang menimpanya tidak akan menjadi masalah, tidak akan melalaikan dia, tidak menghalangi dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitulah hidupnya seorang mukmin. Setiap detik, setiap nafas yang dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami jemaah? Bisa? Bisa? Berarti pun nasanang kita nak pahami ini. Ulangi mutri. Jadi konsep ini memahamkan kita bahwasanya waktu itu diputar oleh Allah. Kadang waktu itu menyenangkan bagi kita, sebaliknya waktu itu kadang membuat kita menderita seolah-olah seperti itu. Tetapi yakinlah itu semua kebaikan bagi kita seorang muslim, apalagi dia sudah mempelajari pembahasan ini. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, lanjut jamaah sekalian. Kemudian fase yang kedua, tingkat yang kedua, tahapan yang kedua, yang pasti semuanya kita ini hadapi adalah al-amkinah. Fase tempat. Kalau tadi waktu, sekarang tempat. Kata para ulama, yanzilul insanu hadal yawma manzilan wala fil yawmi tali manzilan akhar. Hari ini seseorang berada pada satu tempat, besok berpindah ke tempat berikutnya. Anni allowa irate buttaki amoko rawa buttaki. Kan begitu. Kita ini akan berpindah dari satu tempat menuju tempat berikutnya, dari satu fase ke fase berikutnya, sampai tempat yang paling akhir di mana jamaah? Surga atau neraka. Cuma itu dua tempat terakhir. Sehingga keliru bagi orang yang mengatakan kubur itu tempat terakhir, peristirahatan paling akhir. Keliru. Karena kubur itu hanya tempat sementara untuk menuju negeri akhirat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alhaakumut takatsur, berbangga-bangga, si tampo-tampoi itu telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, sampai masuk ke dalam kubur. Tetapi bukan maksudnya kubur ini tempat paling akhir, tetapi justru dia adalah tempat pertama untuk menuju negeri akhirat jamaah sekalian. Oleh karenanya, siapa yang memahami konsep ini dengan baik, maka dia tidak akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhirnya.
dia akan menjadikan dunia itu sebagai tempat singgah. Bagaimana tempat singgah itu? Tena napak nas senyawa mantangan joy. Tetapi dia senantiasa bergegas. Kasih muko tiba-tiba lampaki. Begitu seorang mukmin. Dia menjadikan dunia ini laisa bidaril baqa, bukan untuk tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat beramal untuk menuju kubur dan tempat-tempat berikutnya. Annelinua tanpa untuk apa nasaki bekal jamaah sekalian. Kemudian nanti besok kita akan mendatangi kubur. Dan kubur ini subhanallah mulailah kita akan diperlihatkan dengan apa yang sudah kita dapatkan di dunia. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu punna cini kubur asolong je nikmatan sakgena bahasa janggona. Mengerti jadi bahasa Makassar? Oh sana aja, alhamdulillah senang jadi. Sehingga para sahabat itu bertanya, engkau ini kalau diceritakan tentang surga dan neraka biasa-biasa, tapi pun nacini kau kubur langsung mami solo jadi nikmatanmu. Apa kata Utsman? Kubur ini tempat pertama. Siapa yang selamat di kubur ini, siapa yang dimudahkan di kubur ini, maka tempat-tempat berikutnya akan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya inai susah di kuburuna, dipersulit di kubur. Penamu ngene mau. Selanjutnya pasti lebih dipersulit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kubur itu kadang lebih panjang daripada dunia ini. Di dunia ini paling pol 80 tahun jauh. Tapi di kubur kita tidak akan tahu berapa lama kita dikubur. Sehingga pahami konsep ini bahwasanya di dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tetapi tempat meninggal. Tempat yang kita tinggali sekarang akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita kenakan, yang kita ini akan kita tanggalkan, akan kita lepaskan, bahkan sebelum mati sudah dilepaskan. Sehingga jamaah sekalian, gunakanlah dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia dicipta di dunia begitu saja? Ngandetin roh. Tidak. Ada maksud dan tujuannya. Mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya menuju kubur, kemudian nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi? Bukan Nabi, tapi Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi orang nama teku. Kalau sana memakai analinua anti kam makai kairuki. Eroki hidup dalam keadaan sederhana silahkan. Eroki talas dalam keadaan penuh glamor silahkan. Tapi nani pilari ngasing. Nani pilari. Nah, sudah bro. Sampai jam berapa? Bismillah. Baik jamaah sekalian, sehingga dengan memahami konsep ini akan membuat kita tidak terlalu bernafsu dengan dunia. Karena seseorang apabila terlalu bernafsu dengan dunia akan banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli di mana dia akan mendapatkan harta, halalkah atau haramkah, pokoknya gapai harta. Kenapa? Karena memang harta itu bagian dari dunia yang betul-betul menjadi fitnah bagi kita manusia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya seseorang itu punya lembah isinya semuanya emas, akan cari lembah berikutnya. Niat ruah lembah nasangin bulai, cari lembah ketiganya. Tidak akan pernah kenyang dari dunia sampai tanah itu masuk dalam mulut meninggal. Ini konsep yang kedua jemaah. Nah, yang ketiga, kata para ulama, al-abdanu yarkabul insanu fiha tabaqan an tabaqa.
badan kita ini akan melewati tahap demi tahap di dalam fasenya. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Rum ayat 45 atau 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kalian dari keadaan lemah, kemudian setelah itu menjadikan kalian bertambah kuat. Bisa kita lihat, bagi Anda yang punya anak kecil ini nampak sekali tandanya. Kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, jamaah sekalian. Giling lagi natena panak kulle, tahu tuan tapi pagiling ki. Anganre tahu tuan tapakanre ki. Itu pun diberikan makanan yang paling lembut. Dalam keadaan lemah kita ini, yang menunjukkan memang kita ini hanya seorang hamba. Sehingga bagaimanapun kita berkuasanya di dunia ini, tetap kita adalah hamba. Jangan sampai gara-gara kita memiliki kekuasaan sedikit saja membuat kita bangga, hingga lupa kodrat kita sebagai seorang hamba. Sebagaimana Fir'aun lupa bahwasanya dia adalah seorang hamba, sampai-sampai menganggap dirinya adalah Tuhan. Padahal ini kita lahir saja itu, seandainya kita punya kekuatan bisa, tapi ternyata tidak. Bayar lahir itu subhanallah tidak bisa apa-apa. Setelah itu Allah berikan dia kemampuan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi lelaki yang kuat, wanita-wanita yang kuat. Kemudian apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah Allah menjadikan dia kuat, menjadi lemah kembali. Abuti mangiri tauki kamu uyuna. Lututnya mulai anek kiritin nama kulle mai kutsal. Tangannya yang dulunya bisa mengangkat satu gaba, ai tenamo mulai. Matanya riolo mana pun apa tacak konjon dari pokok bulu nes na cinik ngaseng, mulai giu-giu anju bulu arabun mi matanna. Begitu akan mulai menurun. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha qadir, Maha mampu. Ini badan kita jamaah akan seperti ini. Dari lemah menjadi kuat. Seperti sekarang kita kuat. Tetapi pasti tidak mungkin tidak. Nacini kimata amuku mulai bertambah lemah hingga akhirnya kita meninggal. Oleh karenanya para ulama mempermisalkan badan kita ini seperti bulan. Karena bulan itu dimulai dengan hilal. Hilal itu, tahu hilal kan? Apa bahasa mereka? Bulan sifat tambahnya. Kita natong mengerti apa yang masuk. Yang jelas, kalau Ramadan ini ramai dibicarakan tentang hilal ya. Saking tenana nih ciri kinyo hilal, karena biasa dia tahu. Manusia begitu. Saking tidak adanya kuasa dan dayanya, begitu. Sangat hampir dianggap tidak ada. Kemudian muko tambah mulai mengkacinikan. Tambah niat mau jadi si tangami. Hingga akhirnya apa? Jemaah? Sempurna bulannya, terang. Puncak dari kekuatan bulan itu seperti itu. Sama dengan kita, puncaknya kita kalau misalnya 40 tahun itu masa kekasakan atau apa? Setelah itu bulan yang tadinya penuh itu mulai tak gesek hingga akhirnya hilang kembali. Begitu juga anjur rupa tahu jamaah. Sehingga betul-betul ini harus kita memperhatikan bahwasanya kita ini hamba, pasti meninggal, pasti berjumpa dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya Jibril mengatakan i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, beramallah sesukamu ketika engkau memiliki ini. Jasadmu masih berdiri, ruh itu masih ada di sana. Berbuat apa saja yang kamu inginkan. Irko agau lambusu silahkan.
Erko gau tojeng silahkan. Erko gau bengko, erko gau kamane, silahkan. Semuanya antum lakukan saja. Fa innaka majziyum bihi. Engkau rangi baji-baji. Punna mate ko sallang ni balas ako ri apa leba nu gaukan. Ini perintah atau larangan kan sebenarnya jemaah. Karena Jibril gau kami mami apa nu gau kan berarti nasuruh kin gau apa saja nih. Ini namanya kalimat tahdid, perintah larangan yang berbungkus kata perintah. Punani anatta pabalik-balik si dulu nih. Pila ni kana teko lampai na kulero na lampa apa biasa mami ni kana. Lampa mo. Iring barang-barang. Lampa mo. Ni suruh ilang pa gitu. Engka alle kulpengan hapus kare mereka kaya. Perintah, ya kan? Tetapi sebenarnya itu puncak dari larangan. Punani kana teko takala lampa kok. Engka teko muteri. Seperti ini. Jibril mewasiatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini berlaku untuk umatnya karena khitab kepada Nabi itu maknanya khitab kepada umatnya Nabi. Silahkan berbuat apa saja yang ingin kamu perbuat. Hal yang benar atau hal yang salah silahkan. Tapi ingat, engkau akan dibalas dengan apa yang sudah kamu perbuat jamaah. Sehingga ini betul-betul kabar buruk bagi kita yang suka melakukan kemaksiatan. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui, pasti kita akan dibalas dengannya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, kambing saja yang saling menanduk itu di akhirat akan dipertemukan balas. Apalagi kita, manusia, akan dihisap oleh Allah segala kesalahan kita. Innahu li apa ayatnya? Innahu astagfirullah. Banyak dosa kita ini jamaah. Padahal ini ayat yang paling saya suka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi daripada rahasia itu. Nesing-asing jemaah. Apa yang ada dalam dada kita Allah Subhanahu wa taala tahu, apalagi yang nampak. Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Sehingga hati-hati kalau kita ingin berbuat maksiat, jangan sampai dikira tidak ada jini dan nangka lihat kan. Silahkan nganu deh, agak salam orang sikit deh sekali-kali. Hati-hati. Ayat hadis ini Allah Subhanahu wa taala pasti membalas kita. Dan hadis ini juga adalah berita gembira bagi kita yang berbuat ketaatan kepada Allah walaupun sedikit. Manapun tina na puji kita wa, tina ni anciniki, kalau kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan pasti membalasnya. Bisa dipahami jemaah? Jadi konsep yang ketiga ini mengingatkan kita manusia agar memperhatikan keadaan kita. Kita ini hamba, meninggal nantinya mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Nah, baik, satu lagi. Yang keempat, dan ini yang terakhir dalam ayat ini, ahwalul qulubi, keadaan hati kita. Keadaan hati kita. Hati kita ini jamaah sekalian, subhanallah, betul-betul berubah-ubah. Kenapa? Karena hati kita ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak diberikan hidayah, kalau Allah berkehendak hidayah itu dilepas dari dirinya. Nah, oleh karenanya terkadang hati kita ini sangat cinta dengan dunia sehingga menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya tujuan kita. Sehingga mulut kita tidak berbicara kecuali pasti dunia yang dibicarakan. Mata kita tidak pernah melihat ini kecuali pasti bisnis dunia yang dilihat. Semuanya tentang dunia.
Atau terkadang hati kita ini cinta dengan sesuatu dari dunia, harta, lawan jenis, ya, sehingga apapun yang dilakukan kepada kita tetap ta'alluqnya itu kuat sekali. Ta'alluqnya, ikatannya itu kuat sekali dari dunia. Ya, kuat sekali dengan dunia. Nah, sedangkan orang yang dia hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kata para ulama, daiman ma'allahi yata'allaqu bihi. Terus menerus hatinya itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yara anna ad-dunya kullaha wasilatun ila ibadatillahi wa ta'atihi. Dia melihat bahwasanya dunia yang diberikan kepada dia itu adalah wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dunia ini hanya wasilah mendekatkan dirinya pada Allah. Contohnya pada harta. Orang yang hatinya terikat dengan dunia dengan orang yang hatinya terikat dengan Allah, sama-sama diberikan harta, tapi dengan harta itu berbeda hasilnya. Kalau orang yang dunia saja, pencinta dunia, hatinya terikat dengan dunia, harta ini akan dikumpulkan begitu saja sampai dia meninggal, hartanya diwariskan. Tapi orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan harta yang diberikan kepada dia itu, dia pikirkan bagaimana caranya agar saya bisa harta saya kekal di surga, bagaimana harta saya ini bisa membawa manfaat untuk saya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, ni'mal malu lil mar'i shalih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Karena harta itu sifat asalnya merusak. Tetapi di tangan orang yang diberikan hidayah oleh Allah pada hatinya, hartanya itu berbalik menjadi sebaik-baik harta, sebaik-baik ketaatan. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salat." Punna mutera mutawa, mate mutawa, tappu mi amalan pasangalna talu. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu harta atau tidak? Harta, jamaah. Sifat asalnya menjadi seburuk-buruk orang atau membawa fitnah untuk orang, tetapi di tangan orang yang hatinya terikat dengan Allah, harta itu justru menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Bisa dipahami? Padahal sama-sama harta ini, tetapi karena orang yang memegang harta itu, hatinya ada yang satunya cuma dunia, ada yang satunya ta'alluqnya kepada Allah, ikatannya kepada Allah, akhirnya harta itu berbeda juga hasilnya. Nah, oleh karenanya itu Nabi SAW mengajari kita. Ini Nabi ini. Apa doanya Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Doanya Nabi SAW. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, jamaah sekalian, harusnya kita ini lebih layak lagi untuk berdoa seperti itu. Karena kita hidup di akhir zaman yang fitnahnya subhanallah. Kata Nabi, tidaklah datang suatu zaman kecuali pasti zaman itu lebih rusak. Kita ini butuh sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Butuh, jamaah sekalian. Oleh karenanya itu kata para ulama, walihada yajibu alaina jami'an an nuraji'a qulubana kulla sa'atin kulla lahzatin aina surifat ayyuhal qalb, atau na'am. Oleh karenanya itu wajib bagi kita semuanya untuk memperhatikan keadaan hati-hati kita setiap saat. Kemana hati kita itu condong, kemana hati kita ini mengarah. Apakah dia melihat ke kanan, melihat ke kiri? Apakah dia mulai mengikuti langkah-langkah syaitan? Apakah dia mulai menikmati maksiat? Apakah dia mulai bosan dengan ketaatan? Apakah dia mulai bosan untuk datang ke majelis ilmu? Apakah dia mulai bosan dengan ibadah? Harus kita cek terus. Jangan jangan bermasa bodoh dengan keadaan hati kita. Andai kutu-kutu sekali tidak mau mengecek hati kita ini bagaimana. Kenapa hati kita hari ini sangat bosan untuk datang ke masjid misalnya belajar? Harus dicek itu. Harus dicek. Nah, karena hati kita ini yang akan membimbing 3 fase sebelumnya. Hati kita yang akan menjadi apa? Imamnya 3 fase sebelumnya.
Jadi kalau hati kita fasenya di fase yang rusak, 3 sebelumnya itu pasti rusak. Pasti rusak jemaah. Kita tidak akan memandang dunia ini sebagai tempat sementara. Kalau hati kita memang memandangnya itu tempat untuk selamanya. Ya? Kita tidak akan memandang ujian itu sebagai nikmat untuk kita kalau hati kita tidak memandang itu. Jadi memang hati ini pokoknya. Makanya Nabi SAW telah memastikan apa? Idza salahat salaha sairul jasadi kullu. Apabila hati itu baik, akan baik semuanya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, rusak seluruh jasad itu. Sehingga jamaah sekalian, ini 4 kata Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kalian pasti akan melewati 4 tahap ini. Sisa bagaimana kita menjadikan 4 tahap ini semuanya berada dalam porosnya, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita mulai down, jangan biarkan dia lengser dari jalan Allah. Usahakan tetap berada di poros yang semestinya, walaupun mungkin lagi turun, karena kalau futur itu memang ada Pak. Kadang semangat sekali, kadang turun-turun sikit. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu, karena majelis ilmu itu sebab terbesarnya hati kita tetap naik. Ya jamaah ya? Pernah para dunia absing Pak. Karena naik sentinan di bangia. Talipung. Iya, ini mungkin bisa kita bahas jamaah sekalian. Tapi kita mau mampu aja kurangnya, karena terus terang saya sebenarnya sudah siap. Cuman tadi waktu ba'da zuhur dikasih tape dengan ikhwah, akhirnya sawalekin bangun sumpah rekaruin. Subhanallah ilaha illallah. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.